Kekelaman menyelimuti Istana Timur ketika seorang putra mahkota ditemukan tewas secara misterius di area kolam atau danau yang berada di sekitar istana. Teriakan histeris menggema di udara saat kabar tragis itu sampai ke telinga raja, memicu kepanikan luar biasa di antara para menteri dan para pejabatnya. Di tengah duka yang mencekam, intrik politik istana mulai bekerja. Raja memerintahkan agar pemakaman segera dilaksanakan secara tertutup demi menjaga stabilitas dan mencegah rumor yang dapat meruntuhkan legitimasi tahta. Namun, bisik-bisik ketakutan tidak bisa dibendung. Ini adalah putra mahkota ketiga yang gugur secara tidak wajar secara beruntun. Rumor mengenai arwah kolam yang mendendam dan mengincar seluruh benih keturunan kerajaan pun kian merebak di sudut-sudut istana. Meskipun ancaman gaib terasa begitu nyata, raja yang menganut paham neo-konfusianisme secara tegas menolak keberadaan arwah. Bagi sang raja, seseorang penguasa berkarakter dingin, pragmatis, dan penuh intimidasi, ancaman terbesar bagi tahtanya, baik berupa manusia maupun hantu, hanya memiliki satu takdir, yaitu harus dilenyapkan. Demi menyelamatkan pangeran yang tersisa, yaitu Pangeran Yeongan, raja secara rahasia mencari cara untuk mengatasi teror ini. Dia memanggil Gu Chen, seorang pemuda misterius yang hidup mengasingkan diri bersama seorang biksu tua di sebuah kuil. Gu Chen bukanlah manusia biasa. Ia memiliki masa lalu yang tragis saat ibunya yang merupakan seorang dukun menceburkan diri ke danau bersamanya. Ia bertahan hidup di dalam air selama 15 menit secara ajaib, membuat Gu Chen bangkit dari kematian dan mendapatkan kemampuan penglihatan spiritual untuk melihat para arwah yang berada di sekitarnya. Karakter Gu Chen terbilang unik dan konyol. Meskipun dibekali kemampuan supernatural yang luar biasa, ia memiliki sifat malas, terus sangat pragmatis, dan sama sekali tidak tertarik pada urusan pahlawan atau moralitas istana. Gu Chen dengan ketus dan tidak sopan menolak permintaan seseorang yang tidak lain sebenarnya adalah seorang raja di depannya, meminta untuk membantunya melawan arwah jahat di kediamannya. Karena saat itu anaknya sedang sekarat dan terancam akan dihabisi oleh arwah jahat tersebut. Pihak istana pun terpaksa membawa Gu Chen secara paksa dan diam-diam dari kuil tersebut, menutup kepalanya setelah dipukul pingsan oleh pengawal raja dan kemudian ia dibawa ke istana. Setibanya ia pun terlihat terkejut ketika sudah dikepung oleh pasukan kerajaan yang berada di sekitar kolam istana, dan seseorang pria yang meminta tolong padanya saat di kuil itu ternyata ia adalah seorang raja. 여기가 어딘지 알겠네. 예, 거기입니다. Raja pun akhirnya memaksa Gu Chen di bawah ancaman pedangnya dan akan dihukum mati jika ia gagal. Gu Chen merasa sial dan gusar. Ia terpaksa melakukannya dan akhirnya diberi kedudukan oleh raja sebagai ahli Feng Shui kerajaan untuk menyamarkan misinya dan menyelamatkan sang pangeran dari arwah jahat tersebut. Dan raja pun berjanji akan memenuhi apapun permintaannya jika ia berhasil melakukan tugasnya. Di sisi lain, raja tidak sepenuhnya mempercayai Gu Chen. Dia mengutus putri kandungnya sendiri yang selama 10 tahun terisolasi dan dianggap mati oleh dunia luar untuk mengawasi gerak-gerik sang pemburu arwah tersebut. Sang putri merupakan sosok yang dulunya menyimpan luka dalam dan dendam masa kecil terhadap ayahnya. Namun, di balik sikap penurut dan kata-katanya yang manis di hadapan raja, ia adalah pengamat yang cermat, cerdas, dan penuh kalkulasi. Guna menjalankan tugas pengawasan tersebut, sang putri menyamar sebagai dayang, seorang dayang penyelidik dari kantor penyelidikan istana. Berbeda dengan Gu Chen yang acuh tak acuh, Senggang berkarakter tegas, menjunjung tinggi aturan, bersikap kritis, serta memiliki energi yang sangat kuat secara alami. Pertemuan pertama antara Gu Chen dan Senggang dipenuhi oleh percekcokan yang menggelitik. Gu Chen yang tidak tahu etika istana terus mengeluh ingin tidur siang, sementara Senggang merasa geram dengan sikap biadab dan kemalasan ahli Feng Shui baru tersebut. Lucunya, saat Senggang mencoba menguji keahlian Feng Shui Gu Chen dengan menanyakan tata letak bangunan istana, Gu Chen malah memberikan jawaban asal-asalan. Yang penting membuatnya bisa segera rebahan di atas tempat tidur istana yang empuk lagi. Di tengah perselisihan mereka, teror arwah mencapai puncaknya ketika Pangeran Yeongan tiba-tiba mengalami kejang hebat di kediamannya.
Entitas gaib di kolam benar-benar menuntut sumpahnya untuk mencoba menghabisi seluruh benih Istana Timur. Melihat kondisi pangeran yang kritis, Senggang mendesak Guqion untuk segera bertindak. Guqion pun mulai membedakan jenis-jenis makhluk halus yang ada di istana, mengedukasi Senggang tentang perbedaan antara Gui Mei yang merupakan energi jahat alam dan Wang Gui, yaitu arwah penasaran yang berbekal dendam kesumat. 罠溜まりのせや Guqion menyimpulkan bahwa arwah kolam yang menyerang pangeran adalah Wang Gui yang sangat kuat. Menurutnya, cara satu-satunya untuk mengusir arwah jenis ini adalah dengan membongkar identitas masa lalunya dan menghapuskan dendam yang mengikatnya ke bumi. Sembari menyuruh Senggang menyelidiki masa lalu sang arwah, Guqion meminta dahan pohon persik khusus yang menghadap ke timur. Senggang yang mengira dahan itu adalah alat ritual mistis tingkat tinggi, merasa konyol saat mendapati Guqion justru menggunakannya sebagai penggaruk punggung karena gatal. Kelakuan santai dan nyeleneh Guqion membuat Senggang menggelengkan kepalanya. Dalam surat rahasia yang ingin dikirimkannya kepada sang ayah, Senggang kesal dan ingin melaporkan bahwa pemuda itu tampak tidak berguna, sangat pemalas, dan hanya menghabiskan waktu dengan mengeluh serta tidur. Namun, di balik sikap acuh tak acuhnya, Guqion sebenarnya sedang mengkalkulasi bahaya yang mengancam nyawanya. Ketika kondisi Pangeran Yongan semakin memburuk hingga berada di ambang kematian, Guqion menyadari ia tidak punya banyak pilihan lain. Guqion memutuskan untuk melakukan ritual berbahaya yang memerlukan tindakan ekstrim. Ia menyiapkan dahan pohon persik tersebut dan melumurinya dengan darahnya untuk dijadikan senjata supernaturalnya. Melihat tindakan tersebut, Senggang terkejut dan mempertanyakan keberanian Guqion. Guqion menjelaskan bahwa darah tersebut adalah medium untuk membawa dahan tersebut menembus ke dimensi lain, yaitu dunia Gui. Metode Guqion untuk memasuki dunia Gui sangat nekat. Ia harus membiarkan dirinya tenggelam sekarat dan mendekati ambang kematian agar jiwanya bisa menembus batas alam gaib. Ia berpesan keras kepada Senggang agar tidak menarik tubuhnya dari air sampai prosesi selesai. Guqion membisikkan instruksi terakhir kepada Senggang mengenai apa yang harus dilakukan pada pangeran saat tanda-tanda kesadaran mulai muncul. Senggang hanya bisa terpaku, menyaksikan keserisian balik mata pemuda yang tadinya ia anggap pemalas dan tak berguna itu. Sebelum menyelam, Guqion menyadari bahwa energi yang dalam dirinya sangat lemah untuk bertarung di alam arwah. Ia kemudian mencoba mencuri lonceng Senggang sebagai tambahan energi yang untuknya. Di dalam kamar Pangeran Yongan, situasi semakin berpacu dengan waktu ketika Pangeran Yongan sekarat kejang akibat jeratan energi jahat. Dayang-dayang panik dan seorang ahli pengusir arwah yang sedang mencoba mengobati pangeran, pilihan Ibu Suri pun tidak memberikan dampak apapun dan malah terlihat tak berdaya memakan darah dari hidungnya. Sementara itu di alam spiritual, Guqion yang berhasil melintasi batas ke dunia Gui dengan senjata dahan persik berdarah dan ternyata menjadi sebuah pedang jika di alam Gui, ia secara intens melawan aura hitam yang menyelimuti tempat itu dan segera menyelamatkan tubuh sang pangeran dengan menebas leher arwah tersebut dari belakang hingga terputus. Sesuai petunjuk Guqion, Senggang menggunakan darahnya sendiri untuk diperlihatkan kepada Pangeran Yongan tepat saat sang pangeran mulai terasa sadar. Kontak tersebut berhasil memotong belenggu gaib yang mencekik sang pangeran secara perlahan dan ternyata untuk mengalihkan arwah tersebut. Guqion berhasil menusuk arwah jahat tersebut ketika ia mencoba kabur dan mengejar darah Senggang. Sosok wujud arwah kelam yang mengerikan di alam gaib akhirnya menampakkan wujud aslinya. Dengan tatapan tajam dan penuh keberanian, Guqion menantang di hadapan entitas tersebut dan mempertanyakan dendam kelam apa sebenarnya yang membuatnya begitu haus untuk menghabisi darah keturunan kerajaan. Yuk, jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan like, share, komen, dan juga subscribe-nya ya.